pencernaan. Sistem pencernaan yang pertama ada mulut yang berfungsi sebagai tempat pencernaan dimulai saat mengunyah makanan. Yang kedua ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah berfungsi untuk melembabkan makanan dan menjaga kebersihan di mulut. Yang ketiga ada kantong empedu. Kantong empedu berfungsi untuk menyimpan dan mengampaskan empedu. Hati berfungsi untuk membersihkan darah-darah dari zat-zat kimia yang berbahaya. Saluran empedu berfungsi untuk membantu proses pencernaan lemak. Usus halus berfungsi untuk membantu menjaga keseimbangan dalam tubuh. Umbal cacing berfungsi sebagai tempat produksinya makanan dan pertahanan tubuh. Lambung faring berfungsi untuk saluran penghantar makanan dari mulut ke tenggorokan. Esofagus berfungsi untuk jalannya atau saluran makanan dari kerongkongan ke lambung. Lambung berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan dan minuman. Pankreas berfungsi untuk mengubah makanan yang kita makan menjadi bahan bakar. Saluran pankreas berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan. Usus besar berfungsi untuk menyerap vitamin dan cairan di dalam saluran pencernaan. Anus berfungsi untuk jalan keluarnya kotoran dalam tubuh kita seperti urin. Sistem endokrin. Yang pertama ada hipotalamus. Hipotalamus berfungsi untuk mengontrol denyut jantung. Yang kedua adalah jaringan kelenjar pineal. Kelenjar pineal berfungsi untuk memproduksi hormon melatonin. Yang kedua ada kelenjar paraloid. Kelenjar paraloid berfungsi untuk memproduksi hormon paraloid. Kelenjar thymus berfungsi untuk menghasilkan sel darah putih. Lambung tempat penyimpanan makanan dan minuman. Jaringan adiposa berfungsi untuk menyimpan lemak. Usus halus berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kelenjar hipofisit berfungsi untuk mengontrol hormon pertumbuhan. Kelenjar tiroid berfungsi untuk mengontrol pertumbuhan reproduksi. Kelenjar adrenal berfungsi untuk menghasilkan hormon metabolisme dalam tubuh kita. Pankreas berfungsi untuk menghasilkan hormon. Ginjal berfungsi untuk menyaring senyawa beracun dari tubuh kita. Ovaries berfungsi untuk mempersiapkan pembuahan. Terima kasih. Sistem perkemihan. Inferior vena cava berfungsi untuk membawa darah miskin oksigen ke atrium kanan jantung. Aorta berfungsi untuk menghantarkan darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Kidneys atau ginjal berfungsi untuk menyaring darah dan menghasilkan urin. Ureters berfungsi sebagai saluran daripada urin untuk menuju ke kantong kemih. Urinary bladder tempat penyimpanan sementara sebelum urin dikeluarkan. Ureter tempat keluarnya urin dari tempat perkemihan ke keluar tubuh kita. Terima kasih. Sistem pencerapan. Pertama ada cerebrum atau otak besar yang berfungsi untuk mengatur syaraf tubuh. Yang kedua ada korpus atau selaput syaraf. Selaput syaraf berfungsi untuk menjaga jaringan-jaringan kecil yang ada pada syaraf. Cerebrum berfungsi sebagai otak kecil yang berfungsi sebagai menjaga kesehatan mental. Brainstem atau batang otak berfungsi untuk menjaga kesadaran tubuh. Spinal cord atau sumsum berfungsi untuk mengirimkan sinyal dari indera tubuh ke otak. Duma mater berfungsi untuk melindungi sistem syaraf pusat. Cauda equina berfungsi untuk mengirim sinyal dan menerima sinyal sensorik dan motorik. Vertebral column untuk menopang berat tubuh kita. Pons paroli berfungsi untuk mengatur fungsi tubuh. Pituitary gland berfungsi untuk mengatur hormon. Body of Formic berfungsi untuk mengatur informasi dari hipotalamus ke interior nucleus-thalamus. Terima kasih. Sistem muskuloskeletal. Yang pertama ada skull sebagai tulang pelipis yang berfungsi untuk membentuk rangka pada wajah kita dan melindungi otak. Sternum atau tulang dada berfungsi untuk membantu proses pernafasan dan melindungi organ yang ada di dalam rongga dada kita. Ribs atau tulang rusuk berfungsi untuk melindungi organ yang penting yang ada di dalam dada kita seperti jantung, paru-paru, trakea, dan diafragma. Vertebrae berfungsi untuk menopang tubuh kita agar berdiri tegak, lurus, dan duduk. Sacrum berfungsi untuk pusat yang menjaga keseimbangan tubuh kita. Supporting bonus atau scapula berfungsi untuk membantu pergerakan lengan tangan kita. Upper limb bonus berfungsi untuk menghubungkan antara sikut dan bahu. Supporting bonus hip berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh kita.
Lower limbs bones berfungsi untuk mengikat antara supratimbornes dan tulang paha kita yang membantu aktivitas sehari-hari seperti berdiri, berlari, dan duduk. Terima kasih. Sistem pernapasan. Yang pertama ada sinus paranasal, berfungsi untuk menyaring udara. Yang kedua ada hidung, tempat untuk masuknya udara. Yang ketiga ada faring, tempat untuk menghasilkan suara. Ada laring, tempat untuk memproduksi suara. Ada trakea, tempat untuk menyalurkan udara. Ada bronkus, tempat untuk menyimpan oksigen. Yang ketujuh ada bronlobaris atau bronchiolus, berfungsi untuk mengalirkan udara ke alveolus. Yang kedelapan ada alveolus. Alveolus tempat pertukaran gas O2 dan CO2. Yang sembilan ada paru-paru kanan. Paru-paru adalah tempat untuk pertukaran gas dan melindungi jantung. Yang terakhir ada diafragma. Diafragma berfungsi untuk mempermudahkan udara masuk dari paru-paru menuju dari udara ke paru-paru. Sistem reproduksi. Yang pertama ada uterin fundus. Uterin fundus berfungsi untuk melindungi janin atau menyeimbangkan hormon. Yang kedua ada uterus. Uterus berfungsi untuk menampung sel telur. Yang ketiga ada embrio. Embrio berfungsi untuk pembentukan organ-organ penting. Yang keempat adalah Faralian tube. Faralian tube berfungsi untuk saluran di mana sel telur mengalir. Yang kelima ada ovarium. Ovarium memproduksi hormon. Yang keenam ada ovarian ligamen, berfungsi untuk menopang ovarium panggul. Yang ketujuh ada fimbri. Fimbri berfungsi untuk menangkap sel telur yang telah matang dari ovarium dan mendorongnya ke dalam tuba. Yang kedelapan adalah myometrium. Myometrium berfungsi untuk menginduksi kontraksi pada rahim. Yang kesembilan ada cervical canal, atau yang bisa kita sebut juga dengan saluran keluar daripada darah mens dari tubuh kita. Yang ke-10 ada vagina. Vagina berfungsi untuk jalannya keluar bayi. Yang ke-11 ada cervix. Cervix berfungsi untuk membantu persalinan. Kemudian ada perimetrium, berfungsi untuk pelindung daripada rahim. Yang terakhir ada endometrium, berfungsi untuk mendukung pertumbuhan pada janin. Terima kasih. Sistem jaringan. Yang pertama adalah jaringan ikat longgar yang berfungsi untuk membungkus organ dan pembuluh darah. Yang kedua adalah jaringan adiposa. Jaringan adiposa berfungsi untuk menyimpan energi dan menjaga suhu tubuh. Yang ketiga adalah darah. Darah berfungsi untuk memasok oksigen ke sel dan jaringan dan mempertahankan pH pada tubuh kita. Yang keempat ada jaringan ikat fibrosa. Jaringan ikat fibrosa berfungsi untuk mencegah gesekan saat bergerak dan melindungi jaringan lunak di tepi sendi. Yang kelima ada tulang rawan. Tulang rawan berfungsi untuk membentuk bagian tubuh kita, menghubungi jaringan dan menyokong tubuh. Yang terakhir ada tulang. Tulang itu berfungsi untuk menopang tubuh, melindungi saraf, menyimpan mineral dan nutrisi tempat melekatnya otot. Terima kasih. Sistem kardiovaskular. Yang pertama ada aorta. Aorta berfungsi untuk membawa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua ada left atrium. Left atrium berfungsi untuk menerima darah kaya oksigen dari paru-paru dan menumpang ke vertikal kiri. Yang ketiga ada ring atrium. Ring atrium berfungsi untuk menerima darah miskin oksigen dari seluruh tubuh dan mengirimnya ke vertikal kanan. Yang keempat ada left ventricle. Left ventricle berfungsi untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Yang kelima ada right ventricle, berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Terima kasih. Integumen. Yang pertama adalah pori-pori. Pori-pori adalah tempat tumbuhnya rambut. Rambut adalah pelindung daripada kulit. Kelenjar minyak adalah yang menghasilkan minyak. Akar rambut yang menyerap air dan mineral. Pembuluh darah tempat mengalirnya darah. Otot polos yang membantu proses pencernaan. Kelenjar keringat yang menghasilkan keringat. Sensori neuron berfungsi untuk menerima rangsangan dari luar. Epidermis berfungsi untuk kulit luar berfungsi untuk melindungi tubuh daripada kuman. Epidermis berfungsi untuk memproduksi minyak dan oksigen. Hipodermis adalah berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari kuman. Terima kasih. Sistem hematologi. Yang pertama adalah vena cava superior, berfungsi untuk membawa darah miskin ke atrium kanan jantung. Yang kedua adalah kapiler paru-paru, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga ada serambi kanan, menerima darah kotor. Yang keempat ada bilik kanan. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor ke paru-paru.
Yang kelima ada vena. Vena berfungsi untuk mengalirkan darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Venula berfungsi untuk mengumpulkan darah ke pembuluh kapiler. Kapiler berfungsi untuk menyalurkan oksigen kepada sel-sel. Arteri berfungsi untuk menyalurkan oksigen. Arteriol berfungsi untuk mengalirkan oksigen. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah. Bili kiri berfungsi untuk memompa darah. Vena pulmonalis atau pulmonalis berfungsi untuk mengumpulkan darah yang telah melewati pertukaran gas. Terima kasih.